Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, hari ini Jumat 12 Agustus 2022, gereja mengajak kita untuk belajar dari firman Tuhan tentang kesetiaan dalam perkawinan. Bagaimana firman Tuhan secara utuh? Mari kita mendengarkannya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa perkawinan itu berdasarkan pada janji yang sebetulnya tidak bisa dibatalkan, bahkan oleh yang berjanji sendiri. Karena di dalam janji itu mengandung unsur kekal, abadi. Mengapa? Karena janjinya tanpa syarat dan memang seumur hidup. Aku memilih engkau menjadi istriku, aku memilih engkau menjadi suamiku, dan berjanji mengabdikan diri kepadamu, mencintaimu, menghormatimu dalam untung dan malang, sehat dan sakit sepanjang hidup. Gak bisa dibatalkan, karena tidak dimungkinkan untuk batal. Janji tanpa syarat seumur hidup, ya seumur hidup. Kalau ada syaratnya, nah itu bisa dibatalkan. Ketika syaratnya tidak terpenuhi, maka batal. Tapi kalau tidak ada syaratnya, batalnya bagaimana? Apalagi janjinya seumur hidup. Maka dari janji itu sendiri tidak bisa dibatalkan, bahkan oleh yang berjanji. Apalagi saya sebagai imam, apalagi catatan sipil pengadilan, enggak bisa. Hanya Tuhan yang bisa membatalkan dengan caranya sendiri. Maka perkawinan pada kodratnya bersifat kekal. Secara kodrati begitu.
untuk agama apapun. Coba saja ada orang yang menikah lalu tanya, "Mas, sampean mau menikah untuk berapa lama?" Oh ya marah, agama apapun itu. Karena niatnya pasti untuk selamanya. Apalagi dalam janji terkandung unsur kekal itu. Dan memang cinta itu tak bersyarat. Kalau cinta bersyarat bukan cinta. Itu namanya jual beli. Maka cinta itu ya selamanya, tanpa syarat. Dan orang yang bisa mencintai saja tanpa syarat, dalam untung dan malang, sehat dan sakit seumur hidup, itu orang hebat sekali. Pasti hebat, pasti bahagia, pasti suci. Karena itu disebut sakramen. Maka sebetulnya suami istri yang saling berjanji mencintai tanpa syarat seumur hidup itu luar biasa sekali. Pasti orang yang dewasa, pasti orang yang kuat, pasti orang yang mampu. Yang lebih hebat lagi pasangannya, yang mau berjanji begitu untuk dia. Dari sekian banyak, dia menjanjikan cinta yang tanpa syarat seperti itu. Maka suami istri itu hebat sekali. Tapi yang paling hebat, yang paling suci adalah yang bisa membuktikan bahwa mereka setia pada janji itu. Dan seluruh hidup perkawinan sebetulnya adalah pembuktian dari apa yang sudah dijanjikannya sendiri. Hanya sayang, seringkali tidak paham apa yang dijanjikan sendiri. Romo, saya mencintai tapi kan dia nggak mencintai saya, Romo, nggak peduli, nggak perhatian, nggak menghargai saya. Loh, katanya tanpa syarat mencintai, ya sudah mencintai saja. Tapi Romo, kan ya harus ada timbal balik. Dan namanya mencintai itu ya mencintai saja. Perkara dibalas atau tidak itu bukan urusan kita. Janji saya adalah janji mencintai tanpa syarat, bukan dicintai. Nah, tapi dia kalau melanggar janji gimana, Romo? Tidak mencintai saya, itu urusan dia. Mencintai itu saya mencintai. Itu janji saya. Janji itu untuk diri sendiri. Tidak ada janji, Tuhan saya berjanji supaya dia mencintai saya. Enggak ada janji ke orang lain. Janji ya kita. Dan persis sesudah perkawinan adalah pembuktian janji itu. Nah, kalau sudah seperti itu, kemudian kita bisa ikhlas dan terus berjuang, berpaling kepada Tuhan yang adalah kasih, sumber dari kekuatan cinta kita juga. Sehingga kita tidak menjadi lemah ketika kita tidak mendapatkan balasan yang setimpal dari cinta yang sudah kita ungkapkan. Karena memang yang paling penting bukan apa yang saya dapat, tetapi bagaimana saya berjanji dan setia pada janji itu. Tuhan sendiri mengasihi kita tanpa batas. Dan memang cinta seharusnya tidak mengenal batas apa-apa. Cinta seharusnya melampaui baik buruk, benar salah. Benar ya saya cintai, salah ya saya cintai. Baik ya saya cintai, buruk juga saya cintai. Karena cinta itu melampaui baik buruk, benar salah. Dan karena itu cinta bersifat setia. Cinta yang tidak setia ya bukan cinta. Dan itu sudah dibuktikan oleh Tuhan kepada kita. Maka kita sebagai murid Kristus harus berpegang pada kekuatan kasih Kristus itu sendiri. Kita bisa, dan setia itu membahagiakan. Orang yang bisa setia pada janji bukan hanya suci, tetapi juga bahagia. Karena Tuhan memberkatinya. Karena itu di dalam ajaran kita, perkawinan disebut sakramen karena Tuhan terlibat di dalamnya. Bukan hanya masalah perkara dua orang insan yang saling mencintai, tetapi Tuhan terlibat di dalamnya, menguatkan, menguduskan, dan membahagiakan. Maka para sahabat Kristus yang terkasih, kepada Anda yang sudah berumah tangga, saya mengucapkan selamat, semoga berbahagia dengan saling mencintai. Tuhan memberkati.